Halo, kami dari kelompok 3 MKKF 9 akan mempresentasikan mengenai LKM 2 lingkungan. Saat ini, jumlah air limbah domestik rumah tangga sudah sangat mengkhawatirkan. Air limbah ini dibuang ke arus air tanpa proses pengolahan yang tepat dan cermat sehingga mengkontaminasi air arus seperti air sungai dan air tanah. Yang mana air sungai dan air tanah menjadi opsi sumber air yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Dan tentunya, hal ini dapat membahayakan kesehatan. Air yang layak digunakan dan dikonsumsi harus diperiksa melalui parameter fisik, kimia, dan biologi. Ada berbagai cara sederhana yang dapat dilakukan untuk memeriksa kualitas air di sekitar kita. Parameter kualitas air yang diidentifikasi oleh kelompok kami adalah yang pertama, kekeruhan. Yang kedua, derajat keasaman atau pH. Yang ketiga, kesadahan. Yang keempat, keberadaan mikroba. Metode pengujian. Yang pertama, kekeruhan air. Metode yang digunakan adalah metode Secchi-Dis test. Alat dan bahan. Sampel air, kemudian Secchi-Dis chart. Dalam uji coba ini, kejernihan air dilihat berdasarkan terlihat atau tidaknya Secchi-Dis chart di atas sampel air. Kemudian yang kedua, derajat keasaman atau pH air. Metode yang digunakan ialah indikator kol ungu. Alat dan bahan. Kol ungu, blender, wadah, gelas, air, dan saringan. Cara kerja. Yang pertama, ambil kol ungu sekitar 2 lembar. Kemudian, isi blender dengan air. Lalu, masukkan kol ke dalam blender. Setelah itu, blend hingga menyatu dan halus. Saring larutan kol ungu yang telah di blender. Beri laber pada setiap gelas. Tuang larutan kol ungu pada gelas. Lalu tuangkan sampel air yang akan diuji. Yang ketiga, kesadahan air. Metode yang dipakai adalah penambahan sabun cair pada sampel air. Pada percobaan ini, masing-masing sampel air ditambahkan sabun cair sebanyak 5-6 tetes. Kemudian dikocok dan diamati buihnya. Yang terakhir, keberadaan mikroba. Metode yang digunakan adalah metode potato dextrose agar atau PDA. Alat dan bahan. Cara kerja. Yang pertama, kupas kentang. Setelah itu, potong kentang hingga berbentuk dadu. Kemudian, cuci kentang dengan air, lalu masukkan ke panci. Kemudian
Kemudian, tuangkan seliter air ke panci. Setelah itu, masak selama 30 menit. Masukkan ragi ke dalam panci yang lain, lalu tambahkan air dan aduk hingga larut. Masak larutan ragi hingga mendidih. Saling larutan ragi yang telah dimasak. Kemudian kentang yang tadi telah direbus dipisahkan dengan air rebusannya. Sisihkan kentang dan kemudian saring air rebusan kentang. Masukkan air rebusan ke dalam panci. Setelah itu, tambahkan bubuk agar. Kemudian, tuangkan larutan ragi. Tambahkan gula. Dan masak hingga mendidih. Setelah mendidih, larutan agar yang telah dimasak dimasukkan ke gelas yang telah disterilkan dengan sanitizer. Tutup dan biarkan hingga mengeras. Setelah media agar selesai dibuat, tambahkan sampel air yang akan diuji. Gelas yang pertama air sungai. Gelas yang kedua air sumur. Gelas yang ketiga air minum isi ulang. Kemudian gelas yang keempat, air minum merek terkenal. Tutup gelas dan beri label. Kemudian simpan yang di tempat yang aman dan tunggu hingga beberapa hari. Untuk data hasil pengujian adalah sebagai berikut. Hasil analisis. Berdasarkan analisis yang telah kita lakukan, pada identifikasi kekeruhan, air sungai memiliki air yang paling keruh, sedangkan sampel air yang lainnya memiliki air yang jernih. Kemudian, pada identifikasi pH, semua sampel air memiliki pH yang normal. Lalu, pada identifikasi kesadahan, semua sampel air tidak sadar. Dan yang terakhir, pada identifikasi keberadaan mikroba, air sungai memiliki keberadaan mikroba yang cukup tinggi, air sumur memiliki keberadaan mikroba yang tinggi, air minum isi ulang memiliki keberadaan mikroba yang cukup tinggi, dan air minum bermerek memiliki air yang bersih. Kesimpulan, kualitas air bersih dapat dilihat dari kekeruhan, pH, keberadaan mikroba, dan kesadahan. Berdasarkan uji coba, tidak disarankan untuk mandi ataupun mencuci di air sungai karena keberadaan mikrobanya yang pada umumnya tinggi. Dari percobaan yang sudah dilakukan,
digunakan, sebaiknya tidak langsung meminum air isi ulang karena prosesnya yang belum tentu bersih dan mengandung air sada. Air sumur pun tidak dapat dikonsumsi secara langsung karena tidak dapat menjamin kebersihannya dari bakteri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.